Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dengan orang lain dan sampai detik ini masih belum terselesaikan. Bintang tamu yang malam hari ini hadir di samping saya adalah seorang artis yang kabarnya juga pernah berkonflik dengan mantan pasangannya, Iren Librawati. Selamat malam Mbak Iren. Selamat malam. Betul begitu? Iya, namanya kita kan manusia ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, maksudnya kita sih sebetulnya udah selesai gitu ya. Cuma kan kadang-kadang masih ada ganjelan gitu loh. Berarti belum selesai dong? Iya, makanya aduh udah selesai bener gak sih? Namanya kita kan manusia takut. Iya. Itulah ya namanya kita nganggap ya udah deh gitu kan. Kalau boleh Tapi tahu kan, biasanya setelah berpisah, apa sih yang masih makan waktu, makan energi sampai begitu panjang gitu, padahal udah pisah? Iya, Konfliknya kadang-kadang karena kan namanya udah nggak bersama-sama itu kan pasti ada yang beda pendapat, terutama soal anak gitu kan. Jadi kayak, daripada pusing, udahlah gitu. Terkesan masa bodoh gitu apa ya udah deh gitu, yang penting gini gitu. Jadi tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu sikap kita itu benar atau enggak gitu kan. Jadi ada sih kadang-kadang ganjelan gitu kan. Makanya kalau kita introspeksi diri ya pasti ada aja. Waktu Gitu. itu menyelesaikannya gimana Mbak? Ya dengan ujung-ujungnya komunikasi sih, kah atau? Ya gitu, komunikasi. Diomongin baik-baik semuanya di semuanya. Jadi kan memang berakhir di pengadilan dong, kayak gitu-gitu ya. Tapi kan setelah pengadilan itu bermasalah di pengadilan kan pasti ada tuntutan dari pengadilan harus begini. Nah, konflik itu terjadi ketika itu tidak dilaksanakan gitu, tuntutan dari pengadilan itu. Sehingga kan problemnya di situ gitu loh, konflik itu. Tapi sekarang udah selesai Mbak? Ya kalau kita apa dilupain gitu easy aja? Going aja, maksudnya kayak kita akhirnya yang berpositif thinking, ya udah deh gitu loh, jangan segala sesuatu jangan diperbesar gitu, mungkin dari akunya kayak gitu. Akhirnya harus ada salah satu yang mengambil mengalah. sikap seperti itu Iya, untuk mengalah. betul. Baik Mbak Iren, harapan kami mudah-mudahan konfliknya benar-benar bisa Amin, selesai tuntas amin, tanpa amin. ganjalan Iya, apapun. iya. Amin, Malam hari insyaallah. ini kami akan mengajak Mbak Iren untuk bertemu dengan partisipan yang pertama. Baik. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku telah lelah menjadi bahan omongan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Reni. Silakan Mbak. Iya, makasih. Mana Mas? Selamat malam Mbak Reni. Malam Mas. Selamat malam. Terima kasih udah hadiri menembus mata batin. Benar selama ini Mbak Reni katanya menjadi bahan omongan. Iya benar. Siapa yang melakukan itu sebenarnya? Itu Mas, tetangga saya gosipin saya. Saya itu dikira wanita malam gitu ya. Terus kan saya punya anak 2, sampai anak saya nggak masuk sekolah. Dikiranya dikatain nama anak tetangga saya itu anak haram gitu Mas. Tapi Ibu tahu siapa yang menyebar gosip, yang ngomong gitu di luaran? Itu tetangga saya yang suka gosipin saya, yang dekat rumah. Ada buktinya memang? Ada sih Mas. Dari tetangga sebelahnya juga dia bilang dia yang ngomong gitu. Alasannya apa menurut Mbak Reni? Alasannya dia mungkin dia iri sama saya mungkin ya. Karena kan selama ini saya sering beli baju-baju yang mahal-mahal gitu Ya, dikiranya. kondisinya gitu. baik gitu ya. Anak-anak juga baik. Iya. Jadi ini karena faktor iri. Iya, menurut mungkin Mbak dia Reni? iri sama saya. Jadi dia gosipin saya seperti itu. Berarti dia nyebarin dong ke mana-mana ya? Iya. Oh. Dia
dia bilang anak saya anak haram gitu, sampai anak saya nggak mau sekolah gitu. Baik. Harapan Mbak Reni apa dengan datang ke sini? Harapan saya agar tetangga saya sadar nggak gosipin saya, karena kan saya juga wanita yang punya anak 2, juga sering ditinggal suami ya. Jadi kan saya juga kerja baik-baik, jangan dikira kerja-kerja yang nggak pantas gitulah Mas gitu ya. Oke. Baik, mudah-mudahan harapannya bisa didapatkan pada malam hari ini ya. Bisa selesai semua omongan-omongan yang miring itu. Dan nanti kita diskusiin bareng-bareng apa yang harus dilakukan sih sebenarnya supaya meredam dan menghilangkan omongan di luar sana. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Reni, dengan tanggal lahir 12 Oktober 1987 dan mendiami nomor rumah 32. Sosok yang menyukai hal baru dan terbuka dengan orang lain. Hal ini yang saya rasakan. Sosok Reni memiliki banyak teman. Akan tetapi, saya merasakan masa lalu Reni seperti dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan pengaruh negatif. Sehingga membuat Reni menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Dari penerawangan saya dan aura saya merasakan kisah tragis yang dialami olehnya. Selamat malam. Malam. Hai, Ketemu lagi. Silakan duduk. Ya, makasih. Saya harus konfirmasi data dulu ya. Ya, Ibu Reni dengan tanggal lahir 12 bulan 10 1987 dan nomor rumah 32. Benar. Mbak Reni ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Suaminya adalah seorang pelayar, Roy. Dan dia lelah karena ada omongan di luar sana, tetangga-tetangganya bilang katanya Mbak Reni ini bekerja sebagai seorang wanita malam. Karena mungkin dilihat dari bajunya, pakaiannya, kondisi perekonomian keluarganya baik. Dan ada faktor iri, dicurigai tetangganya itu seperti itu. Makanya datang ke sini maunya sih Iri, maunya di sini sorry kenapa? maunya selesai, nggak ada omongan di luar sana lagi. Tapi saya boleh berpendapat yang agak berbeda dan ekstrim nggak? Coba. Aku sih bodoh amat kalau orang ngomong apa dan orang menilai apa. Yang penting kamu lakuin yang terbaik, ngapain pusing ngomongan orang, bukan? I don't know. Iya, tapi Kalau mungkin dikatain dan segala macam, kalau kamu enggak ya udahlah. itu kata gue. Mau masuk, saya mau masuk. Saya mau masuk, Pak. Saya mau masuk. Siapa itu di mana? Itu tetangga Enggak, saya mau masuk. Di belakang sini. Maksudnya apa Kamera dia boleh ngomong-ngomong kayak gitu? Mana sih? Di belakang ya? Iya. Iya. Roy. Dia itu apa? Maksudnya dia kayak gitu ngomong-ngomongin saya? Mbak. Mbak. Udah nggak apa. Saya mau ngomong dia. Mbak, Maksudnya apa? sebentar. Mbak siapa? Saya itu kesini nganterin dia. Dia minta antar sama saya. Iya, Mbak siapa? Saya temennya dia. Teman apa nih? Tetangganya. Oh, ini tetangganya, Mbak. Iya, maksudnya apa dia itu ngomong kayak begitu? Oke, kita aja masuk ke dalam, tolong dipasang maskernya deh. Ya, tolong dipasang. Ada masker nggak, Kang? Udah, tolong. Udah, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa. Gak terima saya dia ngomong kayak gitu. Iya, sabar ya. Tolong dipasang maskernya dulu. Nanti kita buka. Clip on-nya juga, audionya. Jadi langsung dipakai ya. Ini kita ajak masuk ke dalam kali ya, Roy ya. Nggak apa-apa. Tapi saya takut terjadi pertengkaran. Tapi ya udahlah ya, ini resiko.
Tapi kan tadi Mbak Reni bilang tetangganya kan nggak satu sebenarnya. Tapi kenapa? Ya? That's my point. Kenapa Dia itu, ya kan saya ngerasa tetangganya ya kan? Bahkan maksud dia apa dia ngajak-ngajak saya? rumah kamu sama rumah dia berapa beda? Deketan. 2 blok saja. Iya, deketan cuma 2 rumah aja. Iya, udah masuk bro, dalam Bi. Silakan, boleh minta kursi? Boleh minta kursi? Mas, lu apa lu, ha? Sabar, Mbak. Jangan sabar. Lu Sabar, jangan kayak gitu lu. sabar. Lu minta antar gua ke sini, ha? Maksud lu apa? Lu yang bilang anak gue anak haram, lu maksudnya apa? Oh, siapa? Oh, Mbak Reni ini orangnya. Iya. Kok diajak ke sini? Ya saya kan mau curhat sama Mas Roy gimana caranya tetangga saya ini nggak gosipin saya terus. Jadi Mbak Reni sengaja pura-pura minta Sejak ditemenin. kapan untuk- saya ngomongin lu, ha? Sebentar, sabar. Mbak Reni. Kemarin itu saya dapat informasi dari anak saya. Mbak Reni sabar. Mbak namanya siapa? Kita ganti dengan nama Mungkin gini samaran kali ya. ya, maksudnya si Mbak Ila ya. Reni Iya. Ya Ila. bawa dia supaya dikasih lihat apakah benar ini ngompor-ngomporin atau ngomongin dari belakang gitu. Iya. Maksud dan tujuannya Iya. itu. Maksud terselubungnya Mbak Reni seperti Iya. itu. Ini kan tau gak? Ini tuh acaranya acara besar tau gak? Acara Iya, bagus iya, ini di sini. Mbak. Ini bisa ditonton sama seluruh orang, seluruh Mbak Ila. masyarakat bisa nonton ini. Sayang, ntar diselesain ya. Tapi kenapa Mbak ngatain anak saya anak haram? Mbak Saya Reni. kan buat nikah resmi dengan suami saya. Sebentar. Ini nggak akan ada selesainya kalau debat kusir kayak gini. Yang satu merasa digosipin, yang satu merasa Mas Bayu, coba ya. Merasa ngomongin dia, saya nggak pernah ngomongin dia. Iya, sabar dulu ya. Kita bicara baik-baik. Ya. Mau baik-baik di mana? Dia itu udah bikin malu saya ke sini. Enggak ada yang dipermalukan kok. Harapan kita Udah ngajak bisa. saya ke sini. Sekarang gini, Mbak, ini tetangganya merasa punya masalah di rumah. Saya nggak pernah ngerasa punya masalah sama dia. Oke, kalau begitu kita selesain. Kalau emang nggak ada masalah, kita selesain ya. Kita cari solusinya. Kita bantu tetangganya untuk dapat solusi dari masalah Nggak. dihadapin. Saya nggak terima. Baik, boleh nggak terima. Tapi Mbak tenang dulu. Tenang dulu, ini minum Enggak. dulu. Ini minum dulu. Tenang. Nggak. Minum Tenang dulu. Enggak. Minum dulu. Ini lu. Tenang. Jangan disiram. Enggak. Minum dulu. Yuk. Coba tenangin diri dulu, Istighfar, minum dulu. istighfar. Saya nggak bisa. Coba. Kalau seandainya kamu tuh yang diomongin kayak gitu, coba terima nggak? Kalau saya sih orangnya Hah? cuek ya. Saya nggak bisa dong kayak gitu. Saya dibawa ke sini sama dia buat nganter dia. Iya. Tapi kenapa dia ngejek-ngejekin saya di sini? Iya. Tolong tenangin. Mbak Ya, Reni. karena memang saya tipe orang yang nggak dengerin orang. Mbak enak nggak kalau misalkan diomongin? Iya, Hah? ngerti. Tapi gini, kan segala sesuatu bisa diselesain dengan baik-baik. Oh, Dan apalagi ini bulan suci loh. Ya? Iya. Saya tetap nggak terima. Iya, sabar, Mbak. Minum dulu, Mbak. Udah minum aja, ya. Sejak kapan gue ngomongin lu? Nggak usah dijawab, nggak usah diladenin dulu. Sabar dulu, Mbak. Mbak, sakit saya Mbak. Saya dipermalukan di sini. Enggak ada yang Enggak, kok. dipermalukan Kita cuma mau nyelesaikan Kita bantu masalah. temennya, tetangganya ini. Dia punya masalah, kita bantu dia ya. Mbak ini temennya Gua kan? nggak pernah ngomongin anak lu. Apa lo? Maksud lu apa? Ini bulan baik loh. Ini bulan baik. Jangan ada pukul-pukulan di sini, enggak. Saya nggak izinin itu. Coba seandainya Ya, kita Mbak nggak yang akan kayak biarin gitu, itu, coba. kan, Roy? Ya, tapi kan bisa diselesain. Saya ini tetangga paling deketnya. Udah. Yuk. Yang ada tuh dia yang tukang gosip. Dia yang selalu ngomongin Mbak. saya tuh Udah, Mbak. Kamu tuh yang suka gosip saya. Boleh minta tisu nggak? Boleh minta tisu tolong. Udah duduk dulu, jangan. Kamu lebih mengerti, Tunggu. Roy. Coba Sabar. tuh kamu bilang tuh sama dia. Jangan pernah dia ngomongin kayak gitu. Bikin malu orang. Udah kesini. Iya. Ngajak-ngajak gua kayak gini lu. Baiklah, istighfar, baiklah. Istighfar. Istighfar ya. Ini bulan baik. Ini bulan Ramadan. Ya saya tahu ini bulan baik, bulan Ramadan. Oke, baiklah. Saya mohon, saya minta tahan emosinya. Duduk dulu boleh? Duduk dulu, tahan ambil Saya nafas. udah terlanjur sakit hati Iya, saya. kami bisa ngerti. Punya tetangga kayak gini. Iya. Mbak, Iya, emang ngerti. bener ngerasa Ngerti. dia ngomongin. Iya, saya dapat dari anak saya kan ibunya teman tetangga saya juga. Dia kamu yang bilang Kamu tuh ya. kamu juga kamu tuh.
Mbak, istighfar Mbak, kok emosinya nggak bisa ditahan banget sih? Enggak. Diikutin sih emosinya Kalau kayaknya. emang saya ngerasa sakit hati kayak gini. Iya, tapi kan Mbak, kita kan mau menyelesaikannya dengan baik-baik. Kalau memang Mbak enggak, ya udah. Coba nanti kita bicara-bicara dulu, ya. Kita ngobrol dulu. Kita ngobrol Yuk, dulu. yuk, kita duduk bareng, yuk. Biar kamu agak tenang. Yuk Mbak, Dibuka aja, biar agak tenang. ya duduk bareng dulu. Jadi ceritanya kamu mendengar dari orang lain Mbak. bahwa dia Iya. yang ngomongin. Iya ngerti banget. Dia yang gosipin anak saya anak haram. Saya nggak terima dengan Sakitnya cara bukan kayak main gitu. saya. Di depan ibu-ibu. Dipermalukan banget Iya. di sini. Sampai anak saya nggak mau Iya sekolah. ngerti, cuma kan nanti kita bicara bareng, ya. Tahan dulu. Oke, oke. Kita Ini duduk dulu overlapping. ya. Duduk dulu, Yuk, silakan. yuk, ayo, yuk. Silakan. Iya, Baila, Mbak Baila di sini Baila, dulu, ya. mohon sabar dulu ya, tolong. Sini dulu. Bener ya? Silakan Gini, Mbak gini. Reni. Mau nanya Mbak Reni, mohon maaf ya. Ya. Saya pengen nanya aja, penasaran. Jadi di kalangan ibu-ibu sekolah gitu ya. Iya, dia Jadi ada salah satu orang tua murid bilang kalau anaknya anak haram. Iya. Tahu dari mana? Tahu dari si gitu. iya. Tahu belum? Sejak kapan gua ngomongin anak lu? Ibu itu yang bilang. Hah? Ada air. Jadi mungkin nih ya, Bay, mungkin Aha. Mbak Reni sudah menaruh kecurigaan. Dan menaruh kecurigaan bahwa Mbak ini sebenarnya yang ngomongin. Oh, di sebelumnya tuh udah ada curiga Mungkin kayak ada gitu. feeling kali ya, ini yang ngomongin. Dan kamu membawa ke sini tampaknya mau dibongkar sebenarnya kebenarannya seperti apa gitu kan Iya. maksudnya. Saya pengen tahu. Pengen tahu, dibawalah ke sini. Sebenarnya dia tuh kayak gimana? Iya. Jadi lu tuh mau mempermalukan gua, ha? Lu tuh ngejebak gua. Iya. Ya kenapa kamu Lu bilang seakan-akan anak gua yang ngomongin lu. Mbak Reni, bisa kendalin diri nggak? Bisa. Saya mohon. Saya Ini bulan udah suci terlanjur loh. sakit hati. Nah, tolong hormatin semuanya di sini. Saya minta. Tolong ya. Saya hampir tiap hari kalau Iya, ngomong iya. dia juga tukang gosip, Iya, tau gak? Dia bisa. tukang gosip sebenarnya. Iya, bisa Karena diem dulu. sebenarnya dia yang Stop. selalu Ini ngomongin nggak. saya. Ini kita coba berusaha untuk nyelesain semua masalahnya. Nyelesain konfliknya. Tapi kalau marah-marah seperti ini, yang ada akan ada masalah baru nanti. Capek kan seperti itu? Kamu marah pun juga pakai energi loh, capek. Iya. Udah Buat lah, apa coba? kita Apalagi stay dulu. tetangga. Saya ini, Roy, Ya. saya udah nahan-nahan, tahu nggak? Saya juga dengar dari tetangga, dia itu yang suka ngomongin saya. Setiap saya pulang kerja, dia ngomongin saya. Setiap saya pulang, dia ngomongin saya. Setiap saya beli apa, dia ngomongin saya. Saya ngomongin Udah apa? diem dulu. Kita biarin Iya. kita biarin dulu biar keluar semua. Mbak, kamu ngerasa nggak kita sebagai public figure atau orang juga sering diomongin? Dan menurut saya, Ya, sekarang gini, kalau misalnya ya, kalau kita merasa enggak, kenapa harus open gitu loh, kayak, loh, emang gue Harus pikirin gitu diurusin, loh. kenapa harus dipikirin? Mbak juga jadi artis karena apa? Karena gosip kan? Ya, Dok, enggak. jangan Maksudnya dis- gini loh, Mbak, maksudnya tolong gini loh. sopan ya, Mbak. Jadi kalau kita ini kan, misalnya digosipin, kalau kita enggak, kenapa kan takut gitu Tuh, loh. kenapa harus risih? Saya nggak pernah takut, tapi Bukan. kenapa? Saya tuh ngerasa risih. Dia yang selalu ngomongin terus, tapi dia nuduhnya apa? Nuduhnya malah saya yang ngomongin dia. Kenapa anak saya bilang anak haram sampai dia nggak mau Sebentar, sekolah? kita dengerin ya. Kita dengerin versinya Mbak Reni. Mbak Reni, bener suka ngomongin Mbak Ila di belakangnya Saya dia. nggak pernah ngomongin dia. Kapan saya ngomongin dia? Ibu-ibu juga yang tetangga-tetangga juga tahu. Saya nggak pernah ngomongin dia. Gak pernah ngomong. Lu ke warung, lu ngomongin gua. Apa emang? Kapan Yang saya denger ngomongin apa? Lu Emang nggak ada. katanya Lu apa? nongkrong ngomongin gua. Apa? Saya Dengernya nggak pernah apa? ngomong. Mbak Ila diomongin apa sama Mbak Reni? Gua sebagai katanya pulang pagi, pulang kalau kerja kan saya malam, pulang malam. Dibilangnya apa? Kerjanya coba. Setiap saya pulang kerja, tetangga saya datang ke rumah apa? Apa katanya? Dia ngomongin saya. Dibilang, Setiap saya habis belanja, dia ngomongin saya. apa? Ngomongin apa? Ya bilangnya dia punya duit terus dari mana? Dia belanja terus dari mana duitnya? Kalau Oke. bukan ngejablay.